Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Agustina, CGP, Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Medan. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Sebelumnya kita akan membahas biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa, di mana lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950 serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan sifat dasar alamiah manusia yang baik hingga menjadi budi pekerti yang baik. Intelijensi manusia dapat diubah oleh pendidikan, berhubungan dengan pikiran dan angan, namun tidak bisa diubah, yaitu perasaan biologis dari manusia seperti marah, senang, takut, berani, malu, percaya diri, dan lain-lain. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidak dapat dipisahkan. Nah, apa itu pengajaran? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kiai Haji Dewantara menjelaskan bahwasanya pendidikan akan berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman di sini dapat diartikan bahwasanya kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, siswa harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Di sini juga budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Nah, hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ingar sesung tulodo,
membangun semangat atau ing madya mangun karsa, dan memberi dorongan atau tut wuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan di sini juga berdasarkan azas trikon, yaitu kontinuitas yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konversi artinya pengembangan yang dilakukan dapat dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Yang terakhir adalah konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Berikut ini adalah relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Di sini, pendidikan Indonesia harus dilandasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, beradab, dan berbudi pekerti. Pendidikan untuk saat ini juga haruslah ada kerjasama yang baik antara guru, pihak sekolah, siswa, orang tua atau wali siswa, sehingga akan terbentuk rasa suatu ikatan emosional yang nantinya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan siswa yang intelektual dalam ilmu dan sikapnya. Nah, terakhir, pendidikan saat ini diharapkan dapat melahirkan siswa yang mampu berkolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Refleksi di sini, saya memahami bahwa pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Poin ketiga, saya merasa bersyukur karena dengan CGP banyak ilmu yang saya dapat sehingga bisa saya terapkan di sekolah dengan mentransfer ilmu dan menjadi guru yang berkarakter baik yang kelak akan menjadi contoh bagi siswanya. Yang keempat, saya menjalankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru hanyalah sebagai fasilitator atau sebagai pamong. Di sekolah kami, pembelajaran yang menerapkan Ki Hajar Dewantara di sini adalah kegiatan pembelajaran dilakukan berdiskusi maupun berkelompok. Nah, kita adakan juga kegiatan literasi. Nah, ekskul di sekolah kami ada ekskul PMR dan juga ada di sini yang membiasakan budi pekerti yang baik seperti budaya mengantri di kantin. Terus ada kegiatan tahlilan baik itu ke rumah siswa atau teman ataupun ke rumah guru yang mengalami musibah. Nah, di sini kami juga mengadakan kegiatan sholat berjemaah setiap harinya. Ekskul, ada ekskul TIK, dan juga ada ekskul pramuka, ada ekskul basket, dan kegiatan kreativitas siswa yaitu menghias majalah dinding. Demikianlah tugas yang telah saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.